Shalom dan selamat malam untuk kita semua. Shalom. Kita bersyukur pada malam ini kita kembali beribadah di rumah Tuhan di ibadah Passion 1. Kita akan disapa oleh firman Tuhan pada malam ini dengan tema bertobat dari iri hati. Akan dilayani oleh Pak Pendeta James Cermeni. Kami ucapkan selamat melayani. Untuk mengawali ibadah kita pada malam ini, kita bersaat dulu. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 80 di halaman 20. Marilah orang berdosa. Marilah orang berdosa.
Dari Mazmur pasal 36 ayat 5 sampai 11 secara bergantian oleh ayat yang ganjil, ayat yang kelima saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayat yang genap, dan di ayat yang ke-11 nanti kita akan bersama-sama. Mazmur 36 ayat 5, kekasihan orang berdosa dan kasih setia Allah. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai awal. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa beragamnya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai-sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu adalah sumber air, dan dalam kami berjaya. Bersama, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang susah. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan
Terima kasih kesaksian sulit dari Pak Suci Nanti dan terus memberkati. Kita akan menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Ges. Namun sebelumnya kita nyanyikan pujian kita tak terbatas di halaman 17 nomor 11. Kagumi cara
Tuhan Bapa di surga, yang kami puji sembah muliakan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau yang kami puji muliakan. Tidak ada yang tertinggi dalam hidup kami kecuali Engkau. Dan saat ini kami mau duduk diam mendengar firman, mengingatkan kami peristiwa 2000 tahun yang lalu. Engkau secara jasmani firman Allah yang adalah roh, tidak kelihatan, tetapi menjadi kelihatan ketika menjadi sama dengan manusia dan melakukan tugas penyelamatan manusia di kayu salib. Dan menjelang detik-detik, momen-momen terakhir, Engkau menyerahkan diri mati di kayu salib melalui penangkapan oleh tentara Romawi dan ahli-ahli agama Yahudi, dan mengingatkan kami malam itu memasuki Yerusalem. Engkau berada di Betania, di rumah Lazarus, Maria dan Marta, dan terjadilah pengkhianatan, iri hati dari tokoh-tokoh agama, imam-imam kepala yang hendak membunuh Lazarus dan Engkau ya Tuhan. Itulah yang kami renungkan pada malam Pesen yang pertama. Tolonglah kami mengerti firman-Mu Bapa, halau segala kuasa kegelapan roh jahat yang membuat kami tidak dapat menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Bagi kita yang bawa Alkitab, mari kita membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-9, jemaat membaca ayat yang ke-10, dan ayat yang ke-11 kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepada bersepakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Jemaat yang mengasihi Tuhan, dalam kalender gerejawi hari ini kita memasuki malam Pesen yang pertama. Dari 4 malam berturut-turut kita mempraktekkan, mencoba hidup seperti pergumulan yang dialami Yesus. Minggu itu menjelang Jumat Agung dia ditangkap dan kemudian disalibkan. Itulah sebabnya dalam kalender gereja jemaat yang mengasihi Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus berjuang, memberikan waktu merefleksikan diri dalam iman yang kuat, sehingga iman kita hidup, bukan iman yang mati, bukan cap KTP agama Kristen, tapi cap Roh Kudus. Karena kita mengalami satu kontemplasi keserupaan dengan apa yang telah dipraktekkan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Apa yang terjadi pada malam itu? Menarik bahwa karena seorang Lazarus yang menerima anugerah dari Tuhan Yesus, banyak orang murtad dari pengikut Rabi dan kemudian menjadi pengikut Yesus Kristus. Itulah yang disebutkan pada ayat yang ke-11.
Nah, jemaat yang mengasihi Tuhan, ketika kita membaca dan bertemu dengan nas ini ayat 9 sampai 11 menjelaskan beberapa hal untuk kita simak. Yang pertama, bahwa peristiwa malam hari di rumah Lazarus. Lazarus tentu kita ingat, dia sudah mati, dikuburkan 4 hari dan berbau tentunya. Dan itulah yang dibangkitkan Yesus yang dicatat dalam Injil ini di pasal sebelumnya, yaitu pasal 11. Nah, Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan, yang terjadi pada malam hari di rumah Lazarus yang sudah mengalami kebangkitan itu di desa Betania. Nanti tolong didoakan. Dari sekarang, Tuhan, saya rindu mengikuti berziarah jejak-jejak Tuhan Yesus. Kumpulkan duit, pasti Tuhan sediakan. Saya dari sekolah minggu masih usia kecil, baru tahu baca tulis dan mengeja. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan, saya rindulah suatu saat bisa ke tempat di mana Yesus pernah menjadi manusia. Itu doa anak kecil usia sebelum SD, TK, kelas 6, usia 6 tahun. Dan dijawab Tuhan kemudian, 30 tahun lebih kemudian, saya berkesempatan ke Israel, ke Mesir, dan beberapa negara di Palestina. Dan saya sungguh terpesona melihat jejak-jejak itu semua. Desa Betania ini kurang lebih 10 km dari Yerusalem. Bagi kita yang ke sana jarak 10 km bisa kita tempuh dengan jalan kaki. Sebelah tenggara kota Yerusalem. Tetapi sekarang kalau mau ke sana sudah banyak bisnya. Tetapi kita ingin merasakan seperti apa yang dialami Tuhan Yesus jalan dari Betania ke Yerusalem. Demikian dari Yerusalem ke Betania dan menumpang di rumah Lazarus sebelum besoknya dia kembali ke Yerusalem yang kita peringati dengan Minggu Palma. Berarti kalau kita rekonstruksi kejadian itu, malam itu sebelum Yesus masuk besok ke Yerusalem, malam itulah apa yang dituliskan oleh Yohanes dalam firman Tuhan ini, kejadiannya, yaitu perjamuan makan. Orang Israel terbiasa mengundang seseorang untuk ucapan syukur. Atas ucapan syukur apa? Tentu atas ucapan syukur Lazarus sudah hidup. Dan yang menarik pada firman Tuhan ini, ada di sana saudarinya yang bernama Maria. Tentu ada Marta. Dan kita minggu lalu sudah membahas itu. Firman Tuhan itu bahwa Maria, sekalipun dia adalah seorang gadis, dia sudah membuka, menumpahkan, disebutkan 1/2 kilo atau 1/2 kati minyak narwastu murni. Dalam terjemahan lama disebutkan yang mahal harganya. Tetapi dalam terjemahan baru disebut mahal sekali. Kenapa disebut mahal? Karena itu adalah upah seseorang 1 tahun. Kebayang gak kalau kita, karena upah pada waktu itu 1 hari itu 1 dinar, maka Yudas berkata 300 dinar dijual. Berarti upah 1 orang. Satu hal yang menarik, seseorang gadis pada orang Yahudi akan melepas kegadisannya seperti disebut dalam kitab Kidung Agung, semerbak wangi-wangian di mana mempelai itu berada. Sebab mempelai wanita menumpahkan, memercikkan
minyak narwastu murni. Saya membeli parfum murahan. Saya tidak tahu mereknya apa, pokoknya asal wangi saja saya beli. Indomaret kah, pinggir jalan kah, isi ulang, refill, tidak masalah. Yang penting wangi. Nah, sesekali bisa juga anak saya pakai itu. Ketika saya di ruang kerja itu, semerbak wanginya. Oh, saya tahu dia sudah bangun, dia sudah mau ke sekolah, dia sedang pakai parfum. Jaraknya hanya 10 meter, kurang lebih. Tentu narwastu ini jauh lebih kuat wanginya. Apa artinya kepada kita minyak narwastu ini? Seorang gadis yang bernama Maria ini mempunyai latar belakang yang diduga adalah perempuan tidak baik. Makanya di dalam Yohanes pasal 8 disebutkan di sana dia hampir dirajam. Dia siap-siap mau dilempari. Tetapi Yesus menyelamatkan dia dengan berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dia lebih dahulu merajam perempuan ini. Lalu Yesus menulis-nulis di tanah, dan tidak ada seorang pun yang melempar batu kepada Maria. Apa dampaknya kepada Maria, jemaat yang mengasihi Tuhan? Tentu Maria melihat ini adalah satu puncak pertemuannya dengan Yesus, yang dia sudah tahu ini adalah Tuhan. Maka apa yang ada pada dia mampu untuk persembahkan. Maka penghasilannya 1 tahun itu dia berikan untuk Tuhan. Kita kadang penghasilan sebulan pun irit-irit dengan Tuhan. Bahkan kadang-kadang persepuluhan kita pun tidak benar kita lakukan. Kalau tidak dilatih dari sekarang mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, passion apa yang kita terima dari Tuhan dan karakter pembentukan yang kuat dari Tuhan kepada kita. Saya melatih juga anak saya, karena saya pernah dilatih juga dari kecil. Ketika orang tua memberikan saya 1.000 rupiah, saya sisihkan 100 persepuluhan. Saya kumpulkan, nanti saya antar ke gereja. Artinya sekalipun kita hari ini mungkin tidak dilatih dari taman kanak-kanak, tapi hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, karena ini berkaitan dengan nanti imam-imam kepala itu yang tahu mujizat, tetapi mereka tidak hidup dalam mujizat itu. Tetapi perhatikan Maria ini. Dia tahu diselamatkan Yesus. Lalu dia rasa apapun dalam hidupnya yang berharga, sekalipun kasih untuk Tuhan. Gak lazim. Gak ada orang Yahudi, perempuan Yahudi mau menikah, yang belum menikah dia harus membeli dulu narwastu itu, dia simpan sampai nanti dia dilamar seseorang pria. Baru di malam pernikahan itulah ditebarkan. Maka kitab Kidung Agung menyebut, syabaslah engkau hai pengantinku. Dan orang banyak yang datang ke undangan resepsi itu menikmati wanginya narwastu itu. Hebat ya, luar biasa. Tetapi dia tidak peduli itu. Dia telah tumpahkan di kaki Yesus. Dia telah serahkan pada Tuhan. Apa dampaknya? Bisa saja dia tidak punya harga lagi. Enggak akan dilirik orang lagi untuk dilamar. Artinya pupus harapannya untuk mendapat calon suami sebenarnya. Tapi dia percaya memberi untuk Tuhan, tidak memikirkan untuk dirinya. Itulah dampak orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu, pertanyaan, Dietrich Bonhoeffer, seorang pengajar Alkitab dari Jerman, berkata begini: jika seseorang telah bertemu dengan Yesus, hidupnya diubah, pola pikirnya, mindsetnya diubah, hatinya, afeksinya diubah,
Psikomotoriknya diubah, tangannya diubah, kakinya diubah. Tadinya kakinya yang sering jatuh ke dalam dosa, sekarang berpaling menjadi jatuh ke dalam Tuhan. Kan berbeda. Itulah sebabnya di rumah di Betania itulah terjadi yang disebut dalam firman Tuhan ini menguliti hidup keagamaan. Jemaat yang mengasihi Tuhan, hidup keagamaan itu sering hidup yang tanpa Tuhan. Tapi hidup di dalam Tuhan pasti dia punya keyakinan, sekalipun orang lain tidak menyebutnya sebagai keagamaan. Menjelang Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, besok harinya yang disambut banyak orang dengan mengelu-elukannya dengan puji-pujian sorak-sorai. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Disebutkan itu di dalam pasal 12 ayat 13. Di tengah menaiki seekor keledai muda pinjaman. Itu kan keledai pinjaman juga. Yesus tidak punya apa-apa kecuali apa yang melekat di dalam tubuhnya. Itu juga kain itu pun nanti jubahnya akan diambil oleh para serdadu itu, dibagi dengan undi. Tuhan berkata, orang-orang berseru, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Perhatikan di sini bahwa puji-pujian di perjanjian lama ini, Mazmur ini, orang Israel pada zaman Yesus tahu itu untuk raja. Dan Yesus yang telah naik di atas keledai itu, mereka hamparkan pakaian mereka dan juga mereka elu-elukan dengan daun-daun palem. Itulah sebabnya gereja sampai hari ini merayakan Minggu Palem. Minggu di mana Yesus masuk kepada satu persiapan kematiannya di kota Yerusalem. Makanya kota Yerusalem itu sering kota yang memberikan inspirasi, tetapi juga kota yang memberikan kehidupan, tapi juga tragedi. Yang terjadi pada Tuhan Yesus pada malam itu di rumah Zakheus, di rumah Lazarus, yaitu Maria meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya dengan minyak narwastu murni 0,5 liter. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, memperlihatkan kepada kita Yudas Iskariot mencela, berlindung di balik seolah-olah membela kepeduliannya terhadap orang-orang miskin. Kita bisa lihat itu di ayat 3-5. Jadi nas malam hari ini memperlihatkan kepada kita bahwa Maria diperhadapkan dengan Yudas Iskariot di rumah itu. Maria mempraktekkan, mempersembahkan yang terbaik dalam kegadisannya untuk Tuhan. Tetapi Yudas Iskariot mencela persembahan untuk Tuhan itu dan berlindung di balik orang miskin dan berkata, bukankah lebih baik minyak narwastu ini dijual, harganya 300 dinar, bisa untuk membantu orang miskin. Yudas tidak berkata saya mempunyai ini untuk membantu orang miskin, tetapi dia berlindung di balik persembahan dari Maria. Bukankah acap kali juga kita sering seperti itu? Kita menilai-nilai persembahan orang, tapi kita pun tidak memberikan persembahan yang terbaik. Bukankah acap kali kita sebagai orang percaya, orang Kristen, warga gereja, mengkritik A, B, C dan seterusnya, tapi kita nggak berbuat? Itu adalah spirit Yudas Iskariot.
Tapi Maria, tidak ada lagi yang ada pada dia, serahkan pada Tuhan. Seringkali kan rekening kita itu kita ikat ke tajam-tajam, sampai tidak boleh orang nikmati. Lalu kita berpikir kita pun diselamatkan oleh orang lain. Itulah spiritnya Yudas Iskariot. Penyebabnya Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang mengasihi Tuhan, sesudah peristiwa itu masuklah di malam itu, setelah selesai ucapan syukur itu muncul juga sejumlah besar orang Yahudi yang disebutkan dalam nas ini massa di ayat yang ke-9 untuk melihat, menjenguk Lazarus dan berhadapan dengan imam-imam kepala yang memiliki niat dan motivasi yang berbeda ternyata. Kan tadinya kan mau menjenguk Lazarus yang Lazarus sudah hidup ya. Kalau istilahnya nih ada teman kita di rumah sakit, pedulilah kita kan, ayolah kita lihat, kita dengar, kita besuk dan seterusnya. Lalu imam-imam kepala yang memiliki niat dan motivasi yang berbeda dengan orang banyak yang menjenguk. Imam-imam kepala niatnya adalah untuk membunuh Lazarus dan juga Tuhan Yesus. Dua-dua kelompok ini datang ke tempat Lazarus. Memang tidak dijelaskan apakah mereka sempat makan minum seperti Yesus dan yang lain, atau datang belakangan, tetapi nas ayat 9 sampai dengan 11 menunjukkan kepada kita imam-imam kepala itu ada di sana dengan motif untuk membunuh Lazarus dan juga Yesus. Orang-orang banyak itu tentu ayat 9 menyebut terkagum, maka mereka datang. Jemaat yang mengasihi Tuhan, acap dan sering terjadi seperti itu. Ketika si A mengalami mujizat Tuhan, si B mengalami pertolongan Tuhan, kita bukannya ikut di dalam anugerah pertolongan Tuhan itu, tapi seringkali kita juga ikut seperti imam-imam besar itu. Kenapa dia bisa mendapatkan itu, lalu saya tidak bisa? Kenapa si A ini dapat KIP, kartu Indonesia Pintar, dan dapat beasiswa, saya tidak? Kenapa ini belum bekerja, belum tamat kuliah sudah dapat bekerja, saya kok belum? Itulah yang dimaksud pada bagian firman Tuhan ini yang dipraktekkan oleh imam-imam, yaitu membunuh. Nah, membunuh itu kita berpikir selama ini ditusuk dengan benda lalu orang itu mati. Kita berpikir seperti itu. Padahal Tuhan Yesus juga mengatakan, engkau menciderai dia dalam pikiranmu juga udah membunuh. Maka kata membunuh yang dimaksud di sini di dalam terjemahan ini adalah melenyapkan dengan skenario yang matang karena panas hati. Jadi ketika kita perhatikan nas ini berkata mau membunuh Lazarus dan juga Yesus, imam-imam kepala itu ternyata juga panas hati. Nah, apa itu panas hati? Sehingga kita hari ini mengerti, kami kan tidak panas hati. Hati kami kan selalu dingin, Pak Pendeta. Mari kita lihat, kata membunuh yang dimaksud itu sama artinya dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Kain terhadap adiknya Habel. Habel ya, bukan Habil. Ya. Jadi ketika Kain membunuh adiknya Habel, sama artinya. Kata yang berbeda. Karena satu Ibrani, satu Yunani. Tetapi intinya di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 6 dipakai kata karau, yaitu membunuh karena panas hati. Nah, motifnya adalah karena panas hati. Ternyata panas hati itu dengan karau itu adalah iri hati. Kadang-kadang saya bertanya kepada si A, si B, si C kalau bertemu. Terselip sebenarnya di dalam setiap pertanyaan saya itu, apakah dia mempunyai
orang lain dalam hatinya. Kalau saya bercerita dengan si A, si B atau siapa saja, saya selalu menyelipkan satu pesan moral. Kalau saya tanya misalnya Nixon, bagaimana kabarnya Boy? Saya juga bisa mencari tahu si Boy. Pasti. Saya juga bisa menelpon si Boy. Tapi ketika saya bertanya Nixon, gimana kabarnya Boy? Berarti terselip di sana pesan moralnya. Apakah Boy ada dalam hatimu? Kalau saya bertanya kepada salah satu kita atau siapa saja, saya selalu selipkan bagaimana kabar si A. Bukan saya tidak tahu kabarnya dan saya tidak bisa mencari tahu, tapi saya menginginkan apakah motifmu si A itu ada dalam dirimu. Apakah di dalam hatimu ada si A ini? Sebab kalau tidak ada, itulah yang disebutkan dengan sebenarnya kita sedang membunuh dia. Sebenarnya kita sedang mengiri hati terhadap dia. Sebenarnya kita sedang membuat dia jauh dari diri kita. Nah, dalam bagian firman Tuhan ini, makanya kan disebutkan oleh Tuhan kepada Kain. Kain, di mana adikmu? Apa kata Kain pada Tuhan? Emang aku penjaga adikku? Artinya apa? Sedikit pun di hatimu gak ada Habil. Maka ketika persembahan Kain itu tidak menyenangkan Tuhan, maka persoalannya bukan Kain dengan Tuhan, tapi kemudian Kain dengan Habil. Maka perhatikan pada bagian firman Tuhan. Ketika imam-imam kepala ini panas hati terhadap Lazarus itu, dia pun ingin membunuh Tuhan. Dan imam-imam kepala ini pun ingin membunuh orang lain. Maka di dalam malam Passion yang pertama ini kita belajar, janganlah ada spirit iri hati dalam diri setiap kita. Oh Pak Pendeta, saya enggak iri, mau orang punya handphone, iPhone, apa segala macam, iMake atau siapa, apapun dia punya, saya enggak masalah. Betul. Tapi tidak ada orang lain dalam hatimu sama dengan kau sedang iri hati. Berarti menurut firman Tuhan ini, jemaat yang mengasihi Tuhan, ketika kita tidak punya pasion atau orang lain dalam diri kita, kita sebenarnya sedang iri hati dengan dia. Ini agak sedikit komparatif, memberikan satu perbandingan. Maka mengajarkan kita hari ini tidak boleh sendiri di tengah keramaian. Makanya ada kelas meeting. Makanya di dalam kelas meeting itu kan hati orang lain kan mesti ada di kita. Kalau 5 anggota kelompok kita, 5-5-nya ada di dalam diri kita. Ketika tidak ada dalam diri kita, masuk dan terjebaklah kita dengan imam-imam kepala iri hati, yang disebut teks ini dengan kata membunuh. Sehingga iri hati adalah dosa yang tersembunyi dalam motif, tetapi menghancurkan seluruh akal sehat. Jadi ternyata motif panas hati itu yang mau membunuh, yang adalah sumbernya iri hati, itu merusak akal sehat. Imam-imam kepala ini tidak ada lagi sekarang. Sesudah nanti tahun 70, Bait Suci itu dihancurkan Jenderal Titus Romawi, porak-poranda semua keagamaan orang Yahudi. Sejarah mencatat kepada kita, berkali-kali negeri itu diduduki bangsa lain. Dan yang paling menghancurkan dan membuat sekarang konflik sampai sekarang tidak selesai, ketika Sultan Salahuddin menundukkan kota Yerusalem dan mengganti semua atribut-atribut itu menjadi atribut mereka sebelah. Dan sekarang timbullah konflik itu. Puncaknya tahun 600 sekian muncullah ajaran dari Arab yang menyatakan di situ kiblat mereka melalui Isra Mi'raj. Nah, yang menarik apa?
akibat kelalaian itu dampaknya berakibat buruk di masa yang akan datang. Akibat kelalaian kita hari ini akan dituai nanti usia 30, 40, 50 tahun. Sehingga mengajarkan kita hari ini apa yang terjadi pada malam itu. Motifnya adalah panas hati karena iri hati kepada Lazarus. Dan iri hati secara praktek dipakai oleh iblis dengan menunggu seseorang panas hati. Itu bisa kita temukan di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Tuhan Yesus tidak bisa menjatuhkan Yesus Kristus ketika Yesus dicobai. Tetapi iblis menunggu sampai tiba saat yang baik. Kata saat yang baik itu adalah dibonceng oleh panas hati. Kalau orang selalu berpaut dengan Tuhan, tidak mungkin dia panas hati. Maka imam-imam kepala karena panas hati, yaitu iri hati, merencanakan membunuh Lazarus dan Yesus Kristus. Jemaat yang mengasihi Tuhan, iri hati sama artinya dengan membunuh. Maka kita hari ini kalau mendengar kata membunuh, jangan pengertian kita dia ditusuk, ditembak, dilukai. Tapi membunuh artinya dia seseorang itu iri hati. Ternyata iri hati sama artinya dengan membunuh. Yang pertama, dia membunuh hubungan pribadinya dengan Tuhan Allah. Jadi yang dia bunuh itu adalah potensi hubungannya dengan Tuhan. Jadi kalau seseorang berada dalam status iri hati, maka dia sedang membunuh hubungannya dengan Tuhan Allah. Yang rugi dia sendiri. Imam-imam kepala dengan Tuhan Allah pasti sudah terganggu sebelumnya hubungannya. Sehingga yang bukan kehendak Tuhan yang mereka lakukan. Sebagai imam-imam kepala hidupnya seharusnya berpadanan dengan firman Tuhan yang disimpulkan dalam 10 perintah Tuhan. Ya, salah satunya jangan membunuh dan jangan mengucapkan saksi dusta dan seterusnya. Bapak gereja kita juga menyebutkan dengan berkata, ketika hubungan seseorang dengan Tuhan Allah sedang terganggu, maka sudah pasti hubungannya dengan sesama juga terganggu. Jadi ketika seseorang itu terganggu hubungannya dengan Tuhan Allah, hubungan dengan sesama pasti terganggu. Makanya Bapak Ibu mengajarkan kita hari ini agar kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan Allah. Yang kedua berarti membunuh diri sendiri. Iri hati itu kan membunuh diri sendiri, mematikan potensi kemaksimalan diri seseorang. Imam-imam kepala tidak pernah maksimal dalam hidupnya, menemukan dirinya sepenuhnya, sebagai potensi diri mereka telah hilang karena penuh dengan iri hati. Imam-imam kepala, jadi potensi dirinya hilang karena dia iri hati. Karena hari ini mengajarkan kita kalau kita iri hati, maka potensi diri kita hilang. Ada yang hilang, kemaksimalan hidup kita berkurang. Yang ketiga, membunuh kesempatan untuk sukacita. Tentu saja imam-imam kepala dan sebagian orang banyak itu besoknya ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, apa yang mereka elu-elukan? Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi 3 hari kemudian, pada Jumat Agung itu ketika Yesus disidang di pengadilan Pilatus, bukankah di kumpulan itu juga imam-imam kepala membaur dengan orang banyak dan berkata ketika Yesus tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka,
Apa yang mereka katakan di Jumat Agung yang sangat terkenal itu? Salibkan dia, salibkan dia. Betapa gampang berubah. Dari yang tadinya Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pas ketika tidak sesuai dengan keinginan mereka, berkata, salibkan dia, salibkan dia. Satu tragedi yang acap kali didemonstrasikan banyak orang sampai dengan hari ini. Itulah sebabnya membunuh kesempatan untuk sukacita. Seharusnya mereka datang ke ucapan syukur keluarga Lazarus. Seharusnya menjadi kesempatan untuk mengucap syukur dan bersukacita. Seperti orang banyak, tetapi imam-imam kepala justru dirundung malang duka cita yang dalam pikirannya merencanakan pembunuhan karena iri hati dengan Lazarus, dengan kesaksian hidupnya yang dihidupkan Tuhan. Maka banyak orang mengikuti Yesus. Bukankah ini menjadi ironi? Bukankah seharusnya banyak orang yang datang ke gereja kita senang? Tapi kadang-kadang yang terjadi sebaliknya. Justru banyak orang ke gereja kita tidak senang. Justru banyak orang yang datang memuji Tuhan, kita pun panas hati. Justru banyak orang dipakai Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan, kita panas hati. Dan berkata, masa dia masih junior dari saya sudah liturgis? Masa dia jadi pemimpin kelas meeting? Kan saya lebih senior. Masa anak kemari terus bisa? Saya mau beritahu, kedewasaan tidak diukur dari usia, tapi diukur dari penerimaan tanggung jawab. Amin. Ketika Keke bisa menerima tanggung jawab untuk orang yang berusia mahasiswa, maka Keke lebih mahasiswa dari mahasiswa itu. Berarti kita masih sedang TK dan SD. Itulah sebabnya kalau dalam ibadah kita masih suka ngobrol-ngobrol, suara kita melengking-melengking, mengganggu orang yang beribadah. Kadang-kadang kita malu dengan Nemo. Nemo saja nggak berteriak-teriak di ibadah. Mengajarkan kita hari ini. Kadang-kadang kita diukur dari penerimaan akan tanggung jawab. Itulah sebabnya kalau saya dalam pengalaman melayani hampir 30 tahun ini selalu berpikir, kasih kesempatan kepada siapa yang mau melayani Tuhan. Kasih kepercayaan kepada mereka yang layak dipercaya. Maka jagalah kepercayaan itu. Ketika gereja mempercayakan kita satu pensil saja pun, kita harus belajar untuk melihat itu sebagai tanggung jawab yang harus kita pelihara dengan baik. Ketika gereja mempercayakan kepada seseorang pensil, namarten pensil, kerjakan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan, maka itu satu kepercayaan yang harus dijaga. Sama seperti Lazarus, ketika dia dihidupkan oleh Tuhan yang seharusnya mati, dia menjaga kepercayaan Tuhan itu kepadanya. Maka hari-hari ini, dan terlalu sering kita melihat di dalam schedule yang dibuat oleh panitia kebaktian, tambal sulam selalu pelayan-pelayan itu. Kenapa ini nggak bisa datang? Oh, dia minta diganti ke si B, minta diganti ke si C. Kenapa kita kadang-kadang lebih kanak-kanak daripada mereka yang anak-anak? Harusnya kita berjuang dulu, terima dulu, lakukan dulu. Maka kita baru mengerti, kita tidak membunuh kesempatan dalam diri kita. Dan harap kita ingat, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Kesempatan itu datang sekali, maka kita harus cepat ambil. Maka setiap mereka yang mengambil kesempatan itu dengan baik, itulah yang mengalami sukacita. Saya yakin dan percaya mereka orang banyak yang disebutkan di dalam ayat 9 itu, dan sebagian imam-imam kepala itu,
yang sampai kepada Yesus nanti disalibkan. Mereka masih setia di sana sampai Yesus menyerahkan hidupnya. Bahkan juga sampai kemudian nanti Yesus dikuburkan dan juga menanti kebangkitannya. Itulah orang-orang yang mengalami anugerah kesempatan. Oleh karena itu, jemaat yang mengasihi Tuhan, seperti apakah kita memaknai imam-imam kepala ini yang memandang bahwa kebangkitan dari Lazarus seharusnya diucap syukur. Mukjizat yang dialami oleh Lazarus seharusnya mukjizat yang membuat mereka bersuka cita. Tepatlah seperti pepatah yang ada di Indonesia. Ada orang yang senang melihat orang susah. Jadi kalau temannya susah, dia senang rasanya. Nah, rasain loh. Nah, susah sekarang kan, menderita, sulit, ini itu, rasakan. Ada orang begitu. Tetapi juga ada yang susah melihat orang senang. Kalau ada orang yang senang, dia langsung seperti panas hati. Kalau ada orang yang mengalami begini, dia langsung panas hati. Dan ini yang menyebabkan seseorang iri hati, seperti yang dialami oleh 11 saudara-saudara Yusuf. Panas hati ketika Yusuf dibuatkan jubah yang maha indah oleh Yusuf, Yakub ayah mereka. Dan jemaat yang mengasihi Tuhan, Yusuf dijual kemudian ke pedagang Midian. Mengajarkan kita hari ini dalam penutup khotbah malam Passion ini. Sejak dari permulaan zaman, iri hati menjadi celah untuk membuat manusia susah dan berduka cita. Tidak ada iri hati yang membuat kita mengalami kemakmuran, sejahtera, dan segala kekayaan. Tidak ada. Tetapi iri hati membuat kita menjadi susah dan berduka cita. Maka ketika ada teman kita yang lebih maju rohaninya, ketika ada teman kita yang lebih maju perkuliahannya, ketika ada teman kita yang lebih maju dari kita, kita support dan berkata dengan rendah hati, tolong bantu saya supaya saya juga bisa maju. Tapi ketika kita berkata, kau jangan maju, saya yang harus lebih maju, berarti spirit iri hati dari imam-imam kepala telah ada pada kita. Dan kita diajarkan Tuhan belajar seperti dalam firman Tuhan ini, supaya kita mengalami seperti yang dialami oleh Lazarus. Dan Bapak Ibu saudaraku, bagaimana caranya agar setiap kita yang sudah berada di dalam Kristus tidak mempraktikkan iri hati? Dalam Markus 7 ayat 20-23 disebutkan, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Berarti setiap kita yang ada spirit iri hati, kita sebenarnya sudah najis di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kita harus mempraktekkan dua hal dalam hidup kita yang kita bawa pulang. Yang pertama, isilah hidup dengan firman Tuhan, maka yang najis itu akan keluar. Dengan apa seseorang bisa mengeluarkan yang najis dari dirinya, pikirannya? Mengisi dengan media yang baru. Dan bisa kita bersihkan pikiran kita, tapi kita isi dengan yang baru, maka dia keluar. Satu media, botol, kita nggak bisa sedot dari situ udara itu. Tapi kita isi dengan air, maka keluar udaranya. Kita nggak bisa mengeluarkan hal-hal najis, iri hati itu dari pikiran kita. Tapi isi dengan yang baru, maka segala iri hati itu keluar. Isilah dengan firman Tuhan.
rajinlah membaca firman Tuhan. Serajin kita membuat paper, makalah, dan mengikuti segala perkuliahan kita. Yang kedua, bijaklah bergaul. Sebab pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul sangat menentukan seperti apa kita mempunyai karakter. Kalau kita sering bergaul dengan mereka yang malas ke gereja, sudah pasti kita juga pasti malas. Kalau kita rajin di kumpulan orang pintar, pasti kita pintar. Tapi kalau kita pengen lebih pintar dari orang bodoh, masuklah dari kumpulan orang bodoh dan bebal, maka kita juara di sana. Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, ketika SD, saya pernah di sekolah SD Impres, SD negeri. Lalu di SD negeri ini saya juara di sana, juara 1. Lalu ayah saya melihat, ini udah gak benar ini. Ini anak ini gak terlalu pintar-pintar amat, tapi juara 1. Berarti gak cocok. Akhirnya kelas 2 saya dipindah ke sekolah swasta. Lalu di sekolah swasta itu saya juara yang terakhir. Dan saya merasa, kok saya jadi bodoh di tempat orang pintar ini. Saya mengadu ke ayah saya, ayah, Pak, saya kok jadi bodoh di situ. Iya, kau di tempat akselerasi orang pintar. Tapi kalau kau tetap di SD Impres yang di pinggir pasar, pinggir sungai itu, yang kerjaan gurunya hanya memancing saja, ya kau lama-lama akan bodoh di situ. Maka pindah, tidak apa-apa, kita bayar tiap bulan uang sekolah. Akhirnya SMP saya bisa. Saya nomor urut 28 dari 30 murid SD. Tapi kemudian ketika SMP melejit, SMA melejit, kuliah bisa di negeri, dan seterusnya. Lulus UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Satu prestasi yang saya tahu itu datangnya dari Tuhan karena saya menjaga pergaulan saya. Kalau kita mau karakter buruk, bergaulah di tempat orang yang buruk. Saya tidak alergi dengan futsal, tapi kalau futsal itu sudah dini hari, sudah tidak sehat. Akal sehat apa juga dipakai, itu tidak sehat. Berhenti, cari yang sehat. Kalau karena pacar engkau tidak ke gereja, itu pacar sudah nggak benar, berhala, berhenti. Lebih bagus putus sekarang daripada nanti hidupmu rusak. Kalau pekerjaanmu sekarang membuat engkau jauh dari Tuhan, berhenti. Lebih bagus cari pekerjaan yang membolehkan engkau beribadah. Dan seterusnya. Mengajarkan hari ini dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan kita baik, sudah melayani Tuhan, sudah aktif dimuridkan dalam kelas meeting, bahkan akselerasinya menuju pemimpin. Tapi kemudian oleh karena pergaulan yang buruk, lama-lama ditenggelamkan yang baik itu. Ingat, kesempatan hanya datang sekali. Kita dilawat dan dimuridkan Tuhan tidak berkali-kali. Ketika Tuhan memakai metode memuridkan setiap kita, itu anugerah Tuhan terpenting dalam sejarah kehidupan kita. Maka bergaulah dengan mereka yang rohani. Jika kita tahu seseorang itu mengajak kita jauh dari Tuhan, malas ke gereja, malas bangun pagi, beribadah hari Minggu, tinggalkan pergaulan itu. Sekalipun dia senior, itu namanya senior kurang ajar. Kita tidak perlu dibimbing oleh orang-orang yang seperti itu, karena kita akan terjerumus dan membuat kita jauh dari Tuhan. Jika ada sepak bola itu membuat kita hari Minggu tidak bisa beribadah, hentikan sepak bola itu. Jangan nanti sampai Tuhan mematahkan kaki kita sehingga kita tidak bisa lagi bermain bola. Baru kita datang ke rumah Tuhan dengan kaki terpincang-pincang dan memakai tongkat. Pilih mana? Kita hari ini belajar jemaat yang mengasihi Tuhan. Sehingga di dalam pesan yang pertama ini seperti
apa yang didemonstrasikan oleh imam-imam kepala. Dicabut Tuhanlah keimaman itu dari imam-imam itu, tidak ada lagi. Maka selesai sudah. Hari ini Tuhan mengajarkan kita dua hal. Isilah hidup kita dengan firman Tuhan. Amin. Saat teduh didengarlah setiap pagi, paling tidak dibaca Alkitab ini. Saya tahu beberapa orang jemaat datang ke Banjarmasin tidak dalam kapasitas merokok. Tetapi pergaulan yang memburuk itulah yang membuat dia menjadi perokok. Kita sedang seperti menghisap tulang-tulang dan darah ayah ibu kita. Kita hisap terus. Harusnya kan kita belajar untuk bagaimana lepas dari ikatan itu. Bijaklah bergaul, sebab di mana kita berada, itulah awal pintu masuk kita belajar untuk hidup bersama dengan Tuhan. Selamat merayakan Prapaskah, Pasion yang mendemonstrasikan menuju salib Tuhan Yesus. Biarlah segala kelemahan kita disalibkan, supaya kita dibangkitkan dengan semangat dan spirit yang baru. Amin. Kita berdoa. Mari kita renungkan bagian firman Tuhan ini. Saya undang pemusik, kita naikkan satu pujian yang sangat sederhana, yang bisa mengingatkan kita di dalam passion yang pertama ini, supaya kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Nomor 8 kita nyanyikan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Ya hanya Kau Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Engkaulah segalanya. Katakan karena salibmu, karena salibmu, amin, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan saja. Mari jemaat coba memikirkan, apakah ada yang sudah disalibkan dalam kedagingan kita sebelumnya dalam iri hati, tapi kemudian kita ambil dan kenakan lagi. Kita yang datang dari berbagai tempat dengan tulus polos, sekarang sudah tercemari oleh berbagai model hidup di Banjarmasin. Maukah engkau tanggalkan itu kembali dengan hidupmu yang semula, hidupmu yang begitu tulus datang dari kampung halamanmu berkuliah, sebagai utusan keluargamu di sini belajar,
sehingga engkau menjadi generasi penerus di keluarga, di gereja, lewat proses pemuritanmu di gereja metodis sebagai keluargamu di Banjarmasin. Maka engkau kembali kepada kasihmu yang semula. Jika engkau mau, katakan, hanya karena salib Tuhan, hanya karena kau Tuhan di hidupku. Secara perlahan kita nyanyikan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salibmu, salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Bapa di surga, kami ingin menyelipkan terutama spirit iri hati, sehingga kami saling mengasihi satu sama lain dan peduli. Jikalau ada di antara kami yang seringkali masih jatuh bangun dengan iri hati, ini ya Tuhan, mohon belas kasih pertolongan-Mu. Sucikanlah kami malam ini, supaya kami semakin bersemangat mengikut Tuhan, semakin seimbang hidup kami, Bapa. Jikalau Engkau adalah pribadi itu, Engkau tidak perlu melihat orang lain. Taruhlah tangan di dadamu, sehingga Engkau hari ini menyalipkan segala iri hati di dalam hidupmu. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Semakin kita terbuka dengan Tuhan, kita akan dipulihkan Tuhan. Bapa di surga, lihatlah jemaat-Mu yang hari ini malam ini dalam ibadah Passion pertama merindukan menyalipkan segala kedagingan mereka, terutama iri hati, sehingga mereka menjadi pribadi yang berkarakter Kristus, sehingga mengalami kuasa Tuhan dalam keseimbangan hidup mereka, menjadi teladan. Oh Bapa di surga, berkati tolong-tolong, pulihkanlah Bapa di surga. Terpuji, termulia nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Ya, boleh sama-sama kita dengarkan dalam hari ini. Tuhan Yesus yang memberikan pengertian bagi kita supaya kita bisa mengerjakan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita akan mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan kesepuluhan itu ke dalam rumah kebenaran, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah? Kita bersatu di dalam doa. Maka terima kasih untuk kasih-Mu yang boleh nyata, karena salib-Mu yang juga nyata di dalam setiap kami pada hari ini. Bapak, sebentar kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau terima persembahan kami ini ya Tuhan, boleh menjadi persembahan yang harum, yang Tuhan senangi. Dengan ketulusan hati kami mempersembahkan ya Tuhan. Kau berkati setiap jemaat yang boleh mempersembahkan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga di dalam kesetiaan mereka, di dalam pekerjaan usaha dan kegiatan mereka, Engkau terus memberkati dan sertai Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau mempergunakan waktu ini untuk memberikan persembahan yang terbaik kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama kami berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan pujian kita, Anak Allah Yesus namanya diingatkan. 14:22.
bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memperlengkapi, memberkati dan menjaga, memelihara hidup kita dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh pribadi pada kita selesai, memberkati, serahkan ke panitia kebaktian kalau ada yang mau dimampukan.